Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Widyastuti. Pada kesempatan kali ini akan memperkenalkan beberapa aplikasi Akpai digital. Yang pertama harus kita lakukan adalah mendownloadnya terlebih dahulu melalui Play Store. Ya. Beberapa aplikasi digital Akpai yang sudah tersedia. Ini di sini saya sudah download. Ada KTA Akpai digital, RPP digital, modul digital, penilaian Akpai digital, dan siswa digital. Ya, setelah kita download, kita akan coba buka untuk ke KTA Akpai digital dahulu. Ya, tampilannya begini. Atau mungkin logout dulu. Saya logout sebentar. Ya. Nah, tampilan awal ketika masuk adalah seperti ini. Kemudian kita masukkan email kita. Ya, kita masukkan email kita, masuk. Nah, maka kita akan masuk dalam beranda KTA Akpai digital seperti ini. Jadi di sini apa saja yang dapat kita gunakan dengan aplikasi KTA Akpai digital? Ya, sebelum kita buka apa saja, kita lihat dulu profil kita. Nah, sudah sesuai belum? Kita lihat di edit profil. Ya, kita sesuaikan isinya. Kalau sudah submit. Nah, kemudian untuk apa saja yang ada di dalamnya, kita bisa lihat di situ ada kartu tanda anggota. Seperti ini tampilannya, dan itu ada nomor anggota saya. Ya, di situ. Kemudian ada data kita di sana. Kemudian ada buku digital, murotal, doa harian, buku digital. Ini ada buku-buku yang sudah masuk dalam list di sini. Tampilannya. Ya, kita tunggu loadingnya, tergantung sinyal yang ada di daerah Anda tentunya. Nah, karena list buku ini sangat banyak sekali, kita bisa manfaatkan. Ya, ini ada ilmu tajwid, ada pokoknya banyak berkenaan dengan pendidikan agama Islam atau tentang syariat Islam, itu ada di sini. Ya, kita bisa buka buku hadis, buku tafsir, itu juga ada di sini. Ini di buku digital. Nah, kemudian ada murotal juga di dalamnya. Ya, kita bisa setelkan murotal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran. Kemudian kita juga bisa melihat ada doa harian, ya. Jadi ketika kita mau menyampaikan beberapa doa yang mungkin agak kita lupa sedikit seperti itu, bisa kita cek di buku daftar doa harian. Ya, kemudian ada RPP digital, yang ini otomatis nanti akan sambung ke RPP digital yang sudah kita download tadi, gitu. Ya, nanti kita jelaskan sendiri berkenaan dengan itu. Kemudian ada penilaian digital, modul digital, itu sama, itu juga akan langsung terkoneksi ke aplikasi penilaian digital atau modul digital yang sudah kita download dari Play Store. Kemudian ada ini, hubungi kami ini apabila kita mengalami kendala, ada salah password atau ada data email yang salah untuk akun kita, maka kita bisa perbaiki dalam hubungi kami. Nanti akan langsung terkoneksi dengan nomor WA dari petugas dari Akpai di pusat, gitu, pusat server kita. Oke, itu berkenaan dengan aplikasi KTA Akpai digital. Kemudian di sini kita juga bisa berbagi
berbagi segala macam, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi acara, berbagi doa dan sebagainya, itu melalui obrolan yang sebenarnya bisa kita terhubung ke seluruh guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti seluruh Indonesia yang tergabung dalam AKP Digital ini. Nah, ini di sini. Kemudian kita juga bisa masukkan acara kita yang acara apa yang kita ikuti, jadwal acara itu bisa kita masukkan dalam agenda acara ini. Sehingga seluruh Indonesia, seluruh guru PAI seluruh Indonesia bisa ikut melihat acara apa yang kita punya. Kita juga jadi bisa tahu acara-acara di daerah lain yang semoganya bisa juga dapat memotivasi kita untuk lebih kreatif, lebih inovatif dan sebagainya. Ya, itu tadi berkaitan dengan KTA AKP Digital. Kemudian yang selanjutnya kita akan buka yang kalah pentingnya bagi kita nih, RPP Digital. Nah, begini tampilannya. Sama sebenarnya ketika kita baru download, kita akan seperti KTA tadi, kita harus memasukkan akun kita, email dan password yang sudah kita daftarkan di awal ketika kita mendaftarkan diri dalam KTA AKP Digital. Jadi sama, email dan passwordnya sama. Tampilan berandanya seperti ini. Ini untuk RPP Digital. Setelah ini, kalau kita mau lihat RPP yang lain, maka kita yang pertama bisa di menu cari nih. Cari. Contohnya apa ya? Menuntut ilmu kelas 10 SMA berarti. Ya, kita bisa cari sebenarnya. Nah, ada beberapa yang mungkin nanti akan muncul. Persoalannya ini sepertinya ini saya ini yang nggak bagus. Nah, bisa kita lihat nih, ini etos kerja materi kelas 11. Ya, materi kelas 11 nih, etos kerja. Kalau kita mau lihat isinya seperti ini ada, jadi bentuk RPP yang ada di sini sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. Kita menggunakan RPP yang 1 halaman. Sebenarnya bisa lebih ya, tapi yang jelas isinya memang tentang tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian. Kalau kita cocok dengan RPP yang dibuat oleh teman-teman kita yang tergabung dalam AKP Digital seluruh Indonesia itu tadi, maka kalau saat ini kita bisa downloadnya dalam bentuk, nah ini 3 ini ada muncul nih, download. Kemudian kalau sudah kita download, nanti akan muncul RPP itu dalam bentuk PDF, sehingga data yang buatnya tetap ya datanya nih yang buat sesungguhnya itu ya, seperti itu. Kalau kita download. Nah, kemudian kalau kita membuat sendiri nih, bagaimana nih kalau kita mau buat sendiri? Maka ini ada plus di bawah, kita cek. Kemudian yang pertama kita tentukan sampulnya, langsung nongol kan ya, kita tentukan sampulnya, simpan ya. Kemudian kita mulai isi konten, isi postingan ini apa nih, jadi mengenai pembagian warisan dalam Islam. Nah, ini mata pelajarannya pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
Kemudian materi pokoknya mawaris, kelasnya berarti 12, durasinya berapa? 3 kali 45 menit ya. Kemudian kita isi tujuan pembelajarannya ya. Apa tujuan pembelajarannya ya? Di sini kita bisa isikan contohnya agar anak mengetahui tata cara agar anak mengetahui tata cara pembagian warisan dalam Islam. Terus kegiatan pembelajarannya ya, ini langkah-langkah pembelajarannya ya. Contohnya pertama, guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam dan berdoa ya. Terus selanjutnya, kalau kita dalam posisi daring ini juga bisa kita sesuaikan RPP-nya dengan daring gitu. Mempersiapkan, meminta siswa melalui grup WA kelasnya untuk bersiap-siap mengikuti pembelajaran melalui classroom gitu. atau apa yang ya sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian penilaian ya, penilaiannya apa gitu ya, bisa observasi, kemudian juga ada demonstrasi, penilaian sikapnya, kemudian ya apa saja yang akan dinilai, ada tes tertulis. Kalau warisan tadi berarti kan ada praktek mengisi dan sebagainya ya, itu seperti itu. Nah, kalau sudah maka akan kita kirimkan. Nanti akan muncul di sini nih. Meskipun kalau ini kan belum sempurna, nanti ini harus saya sempurnakan tentunya. Tadi di sini belum diisi. Nah, gitu. Nih muncul nih mawaris. Sekarang nilai masalah lebih seperti kelas 12 SMA. Nah, oke, seperti itu. Dan itu akan langsung masuk ke dalam kita. Berarti saya sudah ada 2 RPP. Sebelumnya saya sudah pernah isi dan kita akan ada RPP kedua. Itu. Ya. Jadi kalau ternyata itu bisa kita cancel dulu gitu. Ya, jadi nanti tampilannya kalau akan kita lihat RPP yang sudah jadi seperti ini. Tuh. Saya juga sudah sempat sekali untuk di kelas 10 penilaian seperti ini. Ini kalau RPP digitalnya. Nah, oke. Apalagi yang dapat kita lakukan dengan aplikasi Akpai? Ya, oke. Yang berikutnya saya akan coba untuk di modul digital, modul yang merah ya. Kalau sudah, nah, tampilannya ketika klik sama saja ketika awal itu kita juga akan langsung masuk, harus menunjukkan
akun kita, email dan password. Ya, kemudian modul digital yang apa? Saya pilih SMA karena saya ngajar di SMA. Ya, contohnya gitu ya. Modulnya banyak di sini. Kita bisa lihat modul yang dibuat oleh Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia. Saya buka nih contoh modul Mawaris. Nih. Ya. Dibuat pada tanggal 13 Januari ini oleh Pak Asroji MPD. Baca modulnya. Kalau kita mau baca nih. Menganalisis dalam Islam. Ini subbabnya, ada dasar hukum warisannya, kemudian ada syarat mendapatkan warisan. Sebab ini subbab lengkap di sini. Jadi kalau kita mau masuk kelas kemudian tidak bawa buku pun, asal bawa HP kita, semua lengkap karena semuanya ada gitu. Atau kalau kita mau kelompokan, kita mau bukan yang kelas 10. Nah, kelas 10 apa saja nih dia gitu. Dipilih kelas. Gimana kalau kita mau buat? Nah, kalau membuat tekan plus. Ya. Mulai dari pilih sampul, sama seperti tadi. Pilih sampulnya, ada banyak sekali pilihannya. Kita sesuaikan saja dengan yang kita inginkan gitu. Cantik-cantik, kreatif, pokoknya yang menyiapkan. Ya. Kemudian judulnya, kita tulis judulnya materi apa, kelas berapa, mata pelajaran apa. Kita buat subbabnya apa saja, ada dipilih di sini. Ya, kita buat subbabnya apa saja. Kemudian ringkasan tadi yang untuk depan ya, penjelasan berkenaan dengan itu, pendahuluannya gitu. Terus kemudian nanti setelah subbab terisi, maka ya ada subbab 1, subbab 2 kita isi di sini. Kalau sudah bisa langsung kita simpan atau kemudian kita publish kan. Gitu. Ini tentang pembuatan modul digital. Gitu. Oke. 2 hal tadi yang mungkin dapat saya bagi ke teman-teman berkenaan dengan digital gitu ya. Kemudian dan nanti ada penilaian dan ada siswa PAI. Ini berhubungan karena apa yang kita buat di penilaian bisa dipergunakan siswa dalam siswa PAI. Oke, pada kesempatan yang lain ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.